Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Selasa 27 September 2022. Sari berita penting. Flores Writers Festival 2022 siap gali budaya literasi dan seni di ND. Bungkam Persib Manggarai, Persi ND menuju final Altari Memorial Cup 2022 Lembata. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Flores Writers Festival akan digelar di ND pada tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober 2022 mengusung tema Mai Kia Bego Ra Vevasao. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Dengan mengambil tema bermain di halaman, Flores Writers Festival yang rencananya akan digelar di ND 28 September hingga 1 Oktober mendatang diproyeksikan untuk membicarakan ND sebagai kampung halaman, juga sebagai tempat penting dalam sejarah yang mendorong kemajuan peradaban dan kebudayaan modern di Flores. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kurator Flores Writers Festival Erin Lasar kepada RRI. Dijelaskan Erin Lasar, Flores Writers Festival 2022 kali ini mendorong adanya pembahasan kembali soal ND sebagai tempat lahirnya percetakan dan pers di Flores bahkan NTT. Festival ini juga mendorong aktivasi ruang-ruang seni, budaya dan literasi yang sudah sejak dahulu menjadi pilar penting bagi lahir dan tumbuhnya kesenian serta kebudayaan modern di Flores. Flores Writers Festival yang ada di situ adalah kegiatan-kegiatan yang menghimpun teman-teman penulis yang berasal dari Flores dan juga berbicara tentang Flores. Jadi tidak hanya pada mereka saja yang asalnya dari Flores, tapi juga ada penulis-penulis luar yang punya hubungan literatif gitu dengan Flores. Kali perhelatan ini kita akan mencoba untuk selalu mengundang penulis-penulis tingkat nasional, internasional untuk bisa datang dan selain mengunjungi secara fisik ya, kita bisa sharing dan bisa menjadi wadah tukar informasi dan motivasi dan juga inspirasi terutama untuk kita di Flores juga. Erin Lasar kemudian menjelaskan berangkat dari tema halaman tersebut, Flores Writers juga mencoba menggali aktivasi situs-situs penting yang juga sejalan dengan upaya aktivasi komunitas-komunitas kreatif di ND dan di Flores secara umum, di mana didasarkan pada pengamatan terkait kurang nampaknya kegiatan literasi seperti seni dan budaya di kota ND hari-hari ini. Salah satu hal yang menginspirasi kita juga, kita melihat bahwa sudah terlalu banyak orang Flores yang belum pulang. Salah satu hal yang membuat kita teringat kepada kampung halaman itu ya pembicaraan seputar apa yang ada di rumah kita sendiri. Sebelum kita bicara tentang rumah, kemarin kita sudah mulai dengan tanah ya, kita mulai dengan halaman. Apa sih yang sebenarnya kita bisa aktivasi kembali nih halaman-halaman orang Flores nih yang ada hubungannya juga dengan sejarah kolonialisme yang kayaknya jelas di ND ya. Banyak juga sekarang kita bergulat dengan halaman-halaman kolektif kita sudah mulai diprivatisasi. Itu juga satu antik gagasan kami untuk coba yuk kita bicara tentang ini supaya generasi muda atau orang-orang kita yang masih berjiwa muda begitu untuk menaruh perhatian khususnya untuk hal-hal seperti ini. Flores Writers Festival 2022 ini juga rencananya akan menampilkan seminar budaya mengenai ND dan imajinasi tentang halaman yang rencananya akan menghadirkan beberapa pembicara kunci dari lingkup Direktorat Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Flores, Serikat Sabda Allah atau SWD, dan para penulis serta jurnalis. Selain seminar budaya, akan terdapat rangkaian diskusi mengenai pers di Flores, kiprah Goris Kerap dalam Kasana Linguistik dan Pendidikan, bincang karya sastra, forum pembaca, komunitas, serta presentasi gagasan karya sedang tumbuh dari beberapa komunitas rekanan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTT, anggota DPRD NTT Emmanuel Kolfidus minta adanya pembentukan tim gugus tugas desa. Tugas dari tim ini adalah mengawasi, memantau, dan menyelesaikan berbagai masalah kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayahnya. Laporan Rosa Dalima. Bentuklah desa-desa ramah anak, kampung ramah anak,
sekolah ramah anak. Dan Desa menurut anggota DPRD NTT Emmanuel Kolfidus merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan subjek persoalan. Hal ini disampaikan Eman dalam wawancara bersama RRI terkait kasus kekerasan terhadap anak usia 6 tahun oleh pamannya di Desa Nangahale, Kabupaten Sika. Tim gugus tugas desa ini, kata Eman Kolfidus, akan menjadi penegak pertama dalam penerapan berbagai undang-undang maupun peraturan daerah sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan oleh pemerintah. Menurutnya, meskipun pemerintah secara berkala terus memperbarui peraturan bidang perlindungan anak dan perempuan, khususnya sanksi hukum, namun kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terbilang tinggi di NTT, salah satunya di Kabupaten Sika. Dengan adanya gugus tugas desa diharapkan bisa mencegah terjadinya ancaman ataupun tindakan kekerasan anak dan perempuan. Selain itu, desalah yang saat ini memiliki dana untuk membiayai berbagai program termasuk operasional tim gugus tugas desa dan sosialisasi. ya sebenarnya di desa juga sudah ada sih ya hukum adatnya kan, terus sudah ada. Tapi ya mestinya juga ada peraturan daerah atau ada satu gugus tugas di desa yang paling tidak pertama bergerak untuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak. Saya percaya desa karena ada dana desa, pemerintah bisa membuat peraturan, ada lembaga adat di situ. Kalau lokusnya dipersempit, dia akan lebih efektif. Lebih lanjut, Eman juga kemukakan meskipun sudah ada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan di setiap kabupaten kota, namun di komisi dirinya dapat melihat belum ada komitmen anggaran yang kuat dan pasti untuk dinas tersebut. Ketua Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten Ende, Yohana Afra Baboraki, kemukakan masih terjadinya kekerasan anak karena kurangnya sosialisasi berbagai produk hukum yang sudah diterbitkan. Kekeliruan atau kesalahan juga dari kami ini juga mungkin kurang edukasi ya, yang sampai ke akar rumput. Kepada masyarakat, Afra mengharapkan untuk membantu, mengawasi, dan memantau di lingkungannya, dan jika menemukan adanya kekerasan terhadap anak ataupun perempuan, diminta segera melapor ke pihak berwajib. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Masalah abrasi di Desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten Ende sangat dibutuhkan penanganan yang khusus dari pemerintah kabupaten. Laporan Suimam. Kepala Desa Maubasa Barat, Amir Abdai, kepada RRI Senin 26 September 2022 mengatakan masalah abrasi di wilayahnya sangat memprihatinkan jika tidak ditangani serius oleh pemerintah, sebab warga yang tinggal berdekatan dekat bibir pantai sangat terancam akan keselamatannya jika pada musim-musim tertentu terjadi abrasi. Dijelaskan mewakili warga, pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Ende untuk bisa lebih memperhatikan kondisi di lapangan sehingga masalah tersebut bisa teratasi sejak dini dengan bangun tembok abrasi di sepanjang pantai yang rawan akan terjadi abrasi. Jarak sisi pantai dengan pemukiman warga itu kurang lebih belasan meter. Jadi itu kami butuh sentuhan dari pemerintah supaya bisa dibangun abrasi pantai. Kalau seandainya tidak dibangun abrasi pantai, mau tidak mau masyarakat ini akan dikemanakan. Jadi kami berharap, saya juga bersama pemerintah desa mewakili masyarakat desa supaya kami tidak ada sentuhan atau bantuan ada hasil dari pemerintah daerah untuk bangun abrasi pantai. Lanjut, Amir menuturkan untuk tembok abrasi sebagiannya sudah dibangun oleh pemerintah desa melalui dana desa, sementara yang sisanya belum dibangun karena kekurangan dana, sehingga butuh adanya dukungan dari pemerintah kabupaten untuk bisa melanjutkan pembangunan tembok abrasi yang tersisa sepanjang 100 meter. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maupun Ketua DPR, paling tidak kita desa sudah interview untuk penanganan abrasi. Tapi masih banyak yang kurang lebih 100 meter ini dengan kejadian beberapa bulan yang kemarin sangat parah dan ini juga paling tidak butuh perhatian. Kami desa sudah menginterview pakai dana desa untuk membangun abrasi. Paling tidak kita minta dukungan supaya kita bisa bangun abrasi pantai ini bersumber dari dana APBD. Ditambahkan, wilayah yang rawan sering terjadi abrasi itu ada di 2 dusun, yakni Dusun Serabeko dan Dusun Warundari, di mana kedua dusun ini pada musim gelombang pasang sangat memprihatinkan karena rumah warga sampai terendam air laut dan tanaman kebun milik warga banyak terbawa arus air. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende meminta pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ende yang baru dilantik harus menjadi contoh bagi yang lain. Laporan Rofinus Hula. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Mensi TV mengatakan organisasi siswa intrasekolah OSIS adalah sebuah wadah organisasi yang ada di sekolah yang mempunyai tujuan besar. Dikatakan di dalam dunia pendidikan, dalam sebuah proses seorang anak didik
yang dikejar adalah kesuksesan, keberhasilan, kemudian di balik keberhasilan dan kesuksesan tersebut harus melalui dua hal, yakni perjuangan dan penderitaan. Kedua hal tersebut tidak bisa dihindari dalam proses. Dijelaskan mengapa organisasi siswa intrasekolah itu ada, karena siswa dilatih dalam organisasi untuk berelasi, berkomunikasi, kemudian yang paling dasar yang perlu dipegang dalam sebuah perjuangan adalah disiplin. Melalui sebuah seleksi untuk mulai belajar berorganisasi. Dan yang paling dasar dalam kata kunci yang Ibu sudah sampaikan itu adalah disiplin. Karena Anda sudah menjadi orang pilihan yang berada di dalam sebuah organisasi, apalagi sebagai seorang ketua, Anda harus merelakan. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan pengurus OSIS adalah orang-orang pilihan yang berada dalam sebuah organisasi. Maka pengurus OSIS harus disiplin dan merelakan banyak waktu. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 2 ND Maria Dominika Diona mendorong pengurus OSIS yang baru dilantik untuk terus berjuang, terus meraih sukses dengan visi misi yang sudah diucapkan. Maria Dominika mengingatkan khusus kepada ketua OSIS, jadilah pemimpin, jadilah leader sebagai ketua yang menjadi teladan dan contoh buat yang lain. Poin penting, mari bekerja sama, bergandengan tangan, memajukan SMP Negeri 2 ND ke depannya yang lebih luar biasa, yang lebih berprestasi dan berakhlak mulia. Maria Dominika mengingatkan kepada semua pengurus OSIS yang baru untuk bekerja sama bergandengan tangan memajukan SMP Negeri 2 ND ke depan yang lebih berprestasi dan berakhlak mulia sesuai visi misi pendidikan SMP Negeri 2 ND. Sementara Ketua OSIS terlantik Ernesta Rene mengatakan setelah dilantik menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 2 ND periode 2022-2023 sudah tentu ke depan ada banyak kegiatan dan semua kegiatan akan dilakukan baik untuk mengembangkan bakat dan minat siswa maupun membangun SMP Negeri 2 ND ke arah yang lebih baik lagi. RRI ND Rufinus Kula melapor. Berhasil membungkam Persib Manggarai di Gor 99, Senin 26 September 2022, PSIND akhirnya meraih tiket menuju final Eltari Memorial Cup 2022. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Salah satu motivasi yang paling penting bahwa kita harus bawa pulang piala. Tampil dengan kekuatan penuh, PSIND akhirnya mengalahkan Persib Manggarai di semifinal Eltari Memorial Cup 2022 Lembata. Gol PSIND terjadi pada babak kedua pada menit ke-59 yang dicetak oleh Cahya Dwi Permana. Selanjutnya dalam laga final Eltari Memorial Cup 2022, PSIND akan bertemu dengan Persebaya Lembata. Persebaya Lembata lolos ke final Eltari Memorial Cup 2022 setelah mengalahkan Perseron Rotendao di Gor 99 Minggu 25 September 2022. Setelah kalah dari PSIND, Persib Manggarai akan berhadapan dengan Perseron Rotendao memperebutkan peringkat 3 Eltari Memorial Cup 2022. Pelatih Persib Manggarai Agus Tanggur kepada awak media setelah pertandingan mengungkapkan hasil pertandingan melawan Perse sangat mengecewakan, namun pihaknya tetap berbesar hati karena timnya sudah bisa mencapai semifinal dan sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Untuk keluarga besar Manggarai yang ada di Lembata dan di Manggarai, dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan serta doanya sehingga tim Persib Manggarai bisa tampil maksimal selama Eltari Memorial Cup 2022 di Lembata. Kami sudah mencapai pada level semifinal sesuai dengan target kami. Kami sudah berusaha, anak-anak juga sudah berusaha dan hasilnya sesuai dengan kehendak Tuhan hanya sampai dikabulkan dengan 3 tidak masalah. Kami gelandang dan bertahan. Ada 4 orang yang tidak bisa main inti, jadi kami juga tidak bisa maksimal. Jadi mau ganti juga tetap sama. Besar Manggarai yang mendukung di Lembata dan di Manggarai. Terima kasih atas support, atas doa, atas dukungan sehingga kami juga mencapai di babak semifinal. Itu sudah luar biasa. Terima kasih. Semoga kami juga mampu untuk bisa bermain baik dalam perebutan. Sementara Ketua DPRD ND Ferry Taso merasa bangga dengan kemenangan PSIND dan siap berlaga di final melawan tim tuan rumah Persebaya Lembata. Dirinya berharap PSIND bisa tampil maksimal di final nanti dan berhasil membawa piala ETMC 2022. Kita
punya apa komitmen bahwa harus bawa pulang piala. Soal nanti besok berlaga itu urusan tuannya. Kalau satu motivasi yang paling penting bahwa kita harus bawa pulang piala. Untuk diketahui, Persi Ende dan Persi Manggarai tergabung dalam grup yang sama, yaitu Grup E Eltari Memorial Cup 2022 bersanding dengan PSKK Kota Kupang dan PSK Kabupaten Kupang. Laga Persi Ende versus Persi Manggarai kala itu berakhir 0-0. Dari catatan pertandingan di Grup E, dua tim ini terbilang bisa saling mengimbangi. Selanjutnya laga perebutan tiket semifinal, Persi Ende bertemu Persef Tim Flores Timur di GOR 99 Jumat 24 September 2022. Kendati laga tersebut berakhir di menit ke-83 akibat ricu, Persi Ende dinyatakan lolos ke semifinal karena sudah unggul 1-0. Sementara Persi Manggarai lolos ke semifinal setelah mengalahkan Perserai Saburai Jua di GOR 99 Jumat 24 September 2022 dengan skor 2-1. RRI Ende Ferisuo melaporkan. Saudara, sekian warta berita daerah edisi Selasa 27 September 2022. Saya Antoni Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.